Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hudan wa tuqan ya karim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Ibrahima wa Sulaimana fahimna. Ikhwan akhwat, saudara-saudariku, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majelis virtual ini dalam kajian Tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini kita berkesempatan untuk bersama guna mempelajari, mentadabburi ayat-ayat pilihan yang terdapat dari juz ke-29. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat, saudara-saudariku yang berbahagia, di hari yang ke-29 Tadabbur juz ke-29. Kita ingin mengingatkan diri kita di awal pembahasan ini, kajian ini, untuk mengingat makna dari tadabbur itu. Apa hakikat dari tadabbur itu? Dan istilah tadabbur oleh ulama salaf kita ini dibedakan dengan istilah-istilah yang dilakukan terkait interaksi dengan Al-Quran. Ada yang namanya tafakkur, ada yang namanya tafsir, ada yang namanya tafahum. Dan secara khusus, tadabbur ini diidentikan dengan mengamalkan apa yang dipahami dari Al-Quran. Maka dari itu, Al-Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa ma tadabburu ayatihi illa tiba'uhu. Dan bukan bagian dari tadabbur Al-Quran itu kecuali adalah mengikuti, mengamalkan ayat-ayatnya. Dan ini lebih ditegaskan lagi, dijelaskan lagi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menukil perkataan sebagian salaf yang mengatakan bahwa innama nuzilal Quran liyu'mal bihi, bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Fattakhidhu tilawatahu amalan, maka jadikan tujuan untuk membacanya itu adalah mengamalkannya. Kenapa? Li'annahu kana ahlul Quran, bahwasanya ahlul Quran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah ahlullahi fil ard wa khassatuhu. Mereka itu adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Siapa mereka itu ahlul Quran? Ahlul Quran adalah humul amiluna bihi wal amiluna bima fihi wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin. Bahwa ahlul Quran yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka itu adalah yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, sekalipun mereka belum menghafalkan Al-Quran itu secara baik, belum lancar hafalan mereka. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bihi falaysa min ahlihi wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi. Adapun orang yang menghafalkannya namun tidak memahami maknanya, lebih lagi tidak mengamalkannya, maka mereka itu tidak termasuk dari ahlul Quran dan bukan ahlullah, sekalipun mereka itu tepat dalam menyebutkan hurufnya, sekalipun mereka itu kuat hafalannya.
Namun ketika dia tidak memahami maknanya, tidak mengamalkannya, mereka itu bukan ahlul Quran. Dan dikatakan di sini, walaupun dia itu tepat dalam penyebutan hurufnya, seperti tepatnya anak panah yang mengenai sasaran, tidak meleset sedikit pun. Tapi ketika tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka bukanlah termasuk ahlullahi, ahlul Quran. Jadi tadabbur yang kita maksudkan dari beberapa silsilah rangkaian pertemuan mentadabburi ayat-ayat pilihan dari juz pertama sampai dengan ke juz 29 ini, tujuan kita adalah bagaimana bisa mengamalkan isi dari apa yang kita tadabburi, apa yang kita pahami darinya. Ikhwan akhwat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, juz 29 yang jumlah surahnya ada 11, dimulai dari surah Al-Mulk, kemudian Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat. Ke-11 surah ini, ketika kita ingin memberikan tema besar untuk 11 surah ini, maka yang tepat untuk menyebutkan tema besar dari juz 29 ini adalah ad-da'wah ilallahi ta'ala. Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat mulai dari surah Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalamnya kekuasaannya, qudratullahi ta'ala, bagaimana penciptaan langit yang 7 lapis tanpa sedikit pun celah, di mana ketika manusia mau melihat, mau bertafakkur, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bukti maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka mengapa mereka kemudian tidak mengikuti ajakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya dalam ayat ini disebutkan kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali sekelompok orang yang berhak masuk ke dalam neraka ini dilemparkan ke dalam neraka, berkata khazanatuha, berkata penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, belum datangkah kepada kalian orang yang memberikan peringatan, orang yang mengajak kalian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hari akhir. Mereka menjawab, iya, telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan mereka. Kemudian surah setelahnya, surah Al-Qalam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pena. Dan ini isyarat kepada orang yang ingin mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka berbekal dengan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau di atas akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kahin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan majnun, yang artinya semua orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengajak kepada hari akhir, yang mungkin bagi orang-orang kafir ini adalah sesuatu yang tidak terlihat dengan mata mereka, sehingga mereka menuduh bahwa mereka itu mengajak kepada sesuatu yang tidak jelas, mengajak kepada sesuatu yang tidak nampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mengikutinya mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu bukan kahin, mereka itu bukan majnun, bukan orang gila. Mereka itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kepada kehidupan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang peristiwa hari kiamat, menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman, yang mau mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang mendustakan agamanya, orang yang tidak mau mengikuti jalannya, disebutkan bagaimana keadaan mereka. Kemudian setelahnya surah Al-Ma'arij, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang bertanya tentang azab yang pasti akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk fasbir sabaran jamila, untuk bersabar dengan sabar yang indah. Memang betul, mengajak kepada jalan Allah ini banyak tantangan yang menanti di hadapan kita, banyak ujian yang menghadang di depan kita, sehingga kesabaran
adalah sebaik-baik bekal di dalam kita meniti jalan dakwah ini. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang kafir itu menganggap apa yang dijanjikan kepada mereka tentang surga, tentang neraka, tentang perkara akhirat ini adalah sesuatu yang jauh. Tetapi bagi orang-orang yang beriman ini adalah sesuatu yang sangat dekat. Kehidupan akhirat sangat jauh bagi orang-orang kafir karena mereka akan melalui itu dengan waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan orang yang mau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalannya, maka di hari kiamat kelak mereka akan melalui hari kiamat ini dengan sangat singkat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yaumal qiyamah alal mu'minin, hari kiamat itu bagi orang-orang yang beriman kama baina zuhri wal asri atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari kiamat bagi orang yang beriman itu menanti hisab mereka hanyalah seperti waktu antara sholat zuhur dan sholat asar. Adapun orang-orang kafir, maka satu hari dalam penantian mereka itu sama dengan 50.000 tahun lamanya. Wal'iyadzubillah. Kemudian surah setelahnya, Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah dakwah dari manusia ke manusia. Kemudian setelahnya surah Al-Jin, di mana Allah menceritakan dakwah dari jin ke jin. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah ini adalah universal. Bukan hanya antara manusia kepada manusia, akan tetapi juga dari jin ke jin. Antara jin dengan jin yang lainnya. Sehingga dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kepada semua, kepada penghuni alam semesta, baik manusia maupun jin. Kemudian setelahnya surah Al-Muzammil, di mana surah ini dikenal dengan Zadu Ad-Da'iyah. Surah yang banyak para da'i mendapatkan bekal-bekal ruhaniyah melalui surah ini. Kemudian setelahnya surah Al-Muddathir, bagaimana Allah menceritakan, menurunkan kepada Rasulullah SAW perintah untuk menjaharkan dakwahnya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, dan seterusnya. Kemudian setelahnya surah Al-Qiyamah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman, kemudian menceritakan orang-orang kafir. Bagaimana mereka ketika tidak mau beriman kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya surah Al-Insan menceritakan tentang asal kejadian manusia. Kemudian setelah itu menceritakan bagaimana keadaan di hari kiamat orang yang beriman dan orang yang tidak mau beriman kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditutup dengan surah Al-Mursalat. Allah banyak mengulang dalam surah Al-Mursalat ini, wailul lil al-mukadzibin. Wailul lil mukadzibin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ajakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inilah sekilas tentang tema besar yang termuat dalam juz ke-29 yang berjumlah 11 surah ini. Dalam pertemuan yang singkat ini, ikhwan akhwat pemirsa Ruas TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Kita akan membahas satu surah untuk kita pelajari bersama, untuk kita tadabburi bersama. Kemudian kita berharap mendapatkan motivasi, semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini ketika kita mendengarnya, kita tidak terbayang bahwa dakwah itu adalah seorang ustadz yang berdiri di atas mimbar, bahwa dakwah ini adalah komunitas ulama saja. Namun dakwah ini adalah semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mengikuti jalannya, maka mereka juga berkewajiban untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallahi. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala basiratin. Di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi setiap orang yang mengaku pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dituntut darinya untuk mengajarkan, mengajak tentang ilmu yang diketahuinya. Makanya jangan ada yang beralasan, saya tidak berdakwah dan saya tidak
kemudian dibebankan dengan kewajiban itu? Karena saya bukanlah seorang alim. Yang mengajak itu adalah orang yang berilmu. Bukan berarti semua ilmu agama ini sudah harus dikuasai terlebih dahulu. Kemudian kita barulah mau berdakwah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, man alima mas'alatan fil Islam. Barang siapa yang mengetahui satu masalah di dalam Islam, fahuwa alimun biha. Maka dia sudah dianggap alim dengan masalah itu. Ketika kita mendapati saudara kita yang tidak sholat, sedangkan dia adalah seorang muslim, kita telah tahu bahwa hukum sholat itu wajib di dalam Islam. Dia adalah salah satu di antara rukun Islam. Ini sudah kita ketahui, kita sudah dianggap alim dalam kaitannya hukum sholat. Maka kewajiban kita melihat saudara kita yang tidak sholat, kita ajak mereka untuk sholat. Ikhwan akhwat yang berbahagia, kenapa kita memilih surah Al-Jin untuk menjadi pembahasan tadabbur kita pada kesempatan yang berbahagia ini? Ya, karena menarik ikhwan akhwat bahwa ternyata di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin, mereka juga memiliki antusias dalam mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita mengira bahwa dakwah itu terbatas hanya di kalangan manusia. Ketika kita membuka surah sebelumnya, dalam juz 29 ini, surah Nuh, maka kita diceritakan bagaimana semangat Nabi Nuh, bagaimana totalitas Nabi Nuh dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita mendapati di surah Al-Jin yang membahas tentang kehidupan jin dalam mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan akhwat yang berbahagia, surah Al-Jin ini adalah surah yang ke-72 di dalam Al-Quran, termasuk dari surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa surah Al-Jin ini turun 3 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, atau tepatnya 10 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam resmi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Rasul. Sebagian ulama tafsir kita menukilkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan tentang sabab nuzul dari surah Al-Jin ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dalam perjalanan ke tempat yang dikenal dengan Suq Uqal, ya, dengan Suq Uqal. Suq Uqal kalau kita terjemahkan artinya adalah pasar Uqal. Ya, pasar Uqal ini bagi orang-orang jahiliyah, bagi orang-orang Arab kala itu, memiliki lokasi tempat yang sangat strategis. Bukan hanya lokasi dan tempat yang sangat strategis, lebih dari itu tempat ini menjadi tujuan bagi pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka Arab dari kalangan al-fusaha wal bulagha. Jadi tidak seperti pasar pada umumnya yang menjadi tempat untuk berniaga, menjadi tempat untuk berjual beli. Lebih dari itu, pasar ini lebih dikenal sebagai tempat bertemunya pembesar-pembesar Arab ketika itu dari kalangan ahlul fusaha, orang-orang yang dikenal kefasihan mereka dalam berbahasa, para penyair. Mereka berkumpul sekali dalam setahun. Sebagian ahli sejarah menyebutkan itu terjadi pada 20 hari pertama di bulan Zulqa'dah. Maka ini adalah jadwal yang mereka semua telah mengetahuinya. Jadi ketika tiba bulan Zulqa'dah, mereka akan datang ke pasar Uqal ini. Dan mereka melakukan semacam perlombaan. Ya, ada yang mewakili kabilah, kemudian ada dari kabilah yang lain. Mereka menyampaikan bait-bait syair. Mereka saling bermufakharah, membanggakan nasab mereka, membanggakan bagaimana heroiknya nenek moyang mereka dahulu. Mereka saling bantah-membantah. Yang satunya menyampaikan bait syair, kemudian dibantah lagi dengan kabilah yang satunya. Ya, sebagian kadang menyebutkan aib dari kabilah itu. Ya, kemudian dibantah lagi. Dan seperti itu. Yang kemudian bisa keluar memenangkan perlombaan ini
itu biasanya dikenal dengan al-mu'allaqat, ya, syair-syair pilihan yang kemudian sebagai bentuk penghormatan bagi pemenang, yaitu syair itu digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Ya, inilah yang mereka sangat tunggu-tunggu, mereka sangat nanti-nantikan. Ya, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mendatangi tempat itu bukan untuk, ya, berbangga-banggaan menyampaikan syair, tetapi tujuannya adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mampir di suatu tempat yang tidak jauh dari Pasar Ukal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap dengan beberapa sahabatnya di situ, dan ketika tiba waktu sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sahabatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain membaca surah Ar-Rahman. Nah, pada masa turunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan resmi diutus menjadi Rasul, ya, di kalangan jin sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka memiliki tempat di langit untuk mendengarkan informasi dan kabar-kabar yang terkait dengan kehidupan manusia. Yang kemudian ketika mereka telah mendapatkan kabar itu, mereka turun memberitahukan kepada kuhan, kepada dukun, kepada paranormal, bahwa akan terjadi ini dan itu dan seterusnya. Ya, jadi seakan-akan mereka ini mengetahui perkara yang gaib. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi, kemudian mereka ingin mencari tahu apa gerangan yang terjadi, sehingga pada saat itu mereka tidak mampu lagi untuk mendapatkan posisi mereka di langit, mendapatkan berita-berita. Ya, dan ini diceritakan dalam surah Al-Jin. Ya, apa yang terjadi? Ya, kemudian mereka diutus oleh petinggi mereka berkelompok-kelompok mendatangi dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari tahu apa gerangan yang terjadi, ya, sehingga mereka tidak mampu lagi melakukan hal itu. Ya, nah, di antara kelompok yang dikirim untuk mencari tahu sebab kenapa kemudian mereka tidak lagi bisa melakukan hal itu, ternyata adalah setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mampu lagi melakukan apa yang mereka biasa lakukan sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, subhanallah, disinilah mereka mendapatkan hidayah. Nah, kita mulai. Bagi ikhwan akhwat yang memiliki mushaf di rumahnya, silahkan membuka mushaf surah Al-Jin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah Al-Jin ini, ya, dengan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin, ya, mereka mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka mengatakan faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ya, luar biasa. Jadi ketika mereka ini mendatangi tempat itu, dan mereka sebelumnya tidak berniat untuk mendengarkan Al-Quran, tetapi seperti itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada perencanaan, tanpa sesuatu yang diatur terlebih dahulu, ketika Allah sudah menakdirkan kita, menginginkan kebaikan untuk kita, maka hidayah itu akan menyapa kita dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, meskipun kita tidak menghendaki sesuatu itu. Seperti yang terjadi pada bangsa jin, kelompok yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mendengarkan Al-Quran, perkataan yang sangat menakjubkan bagi mereka. Dan ini pelajaran bagi kita, ikhwan akhwat, dimanapun kita berada, selalulah kita menyampaikan perkataan yang baik, menyampaikan perkataan yang bernilai kebaikan. Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu, boleh jadi dari perkataan yang baik itu, kalimah thayyibah yang terucap dari lisan kita itu menjadi pintu hidayah
bagi saudara-saudara kita. Ya, kemudian bagaimana Al-Quran ini menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang luar biasa yang mereka dengarkan. Mereka mengatakan, yahdi ilar rusydi fa'amanna bihi. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Ya, maka kami pun beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ya, lihatlah bagaimana kemudian Al-Qur'an ini menjadi dakwah pertama darinya adalah kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini intinya adalah dakwah tauhid. Bagaimana kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang kita lakukan. Dan telah jelas dari ayat ini bahwa sebelum mereka mendapatkan hidayah, kelompok jin ini, mereka termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan jin ini, ya, keadaan mereka, keimanan dan kekufuran tidak jauh berbeda dari keadaan manusia. Ya, dan ini akan disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang muslim, di antara mereka ada yang non-muslim, di antara mereka ada yang taat, di antara mereka ada yang tidak taat, meskipun mereka itu adalah jin yang muslim. Mereka mengatakan ya lan. Ya, kata lan di sini menunjukkan sesuatu yang litabid. Ya, selama-lamanya. Ya, kami tidak akan mempersekutukan lagi Allah Subhanahu wa taala Rabb kami dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ketika kita menghadirkan Al-Qur'an itu di dalam diri kita tentang tauhid, maka yang pertama tercermin dari keimanan seorang hamba, mereka tidak akan sedikit pun melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan atau hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan atau minimal sesuatu yang berbau kesyirikan. Terkadang ada di antara saudara kita mengatakan ini bukan syirik, tetapi yang dilakukan adalah sesuatu yang berbau kesyirikan, yang menjurus kepada kesyirikan. Sebagai bukti keimanan kita adalah berlepas diri dari sekecil apapun hal-hal yang kemudian akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nah, ikhwan akhwat, di antara kebiasaan kita, khususnya yang berada di beberapa tempat, ya, misalkan di Sulawesi Selatan, ya, di Makassar, ada kebiasaan, ya, kebiasaan saudara kita di awal Ramadan dan di akhir Ramadan pada saat Idul Fitri. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka akan menyiapkan makanan. Ya, makanan, di sebagian mereka mempersiapkan makanan yang ketika orang yang meninggal dari mereka, entah itu orang tuanya atau saudaranya atau kakeknya atau neneknya, maka disiapkan hidangan makanan yang dahulu disukai orang yang meninggal itu. Ya, kalau yang disukainya itu adalah ayam, maka yang dipersiapkan adalah ayam. Ya, kalau yang dia sukai itu adalah buah-buahan jenis tertentu, maka disiapkan juga buah-buahan jenis tertentu. Ya, kemudian setelah disiapkan, mereka akan memanggil salah seorang ustadz kampung untuk datang menghadiri acara itu dan mendoakan. Dan sangat disayangkan lagi, bukan hanya sekedar mendoakan. Kalau hanya sekedar mendoakan, maka kita katakan ini adalah doa. Apa yang salah? Namun yang terjadi adalah mereka membakar dupa. Ya, sebagian membakar menyan. Ya, dupa itu ya yang biasa oleh non-muslim lakukan, orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, mereka membakar itu. Padahal dupa yang dibakar itu ya, diperuntukkan, dan mereka meyakini bahwa arwah yang berkeliaran, ya, keluarga mereka itu ya, akan menikmati dari dupa itu sebagai makanan mereka. Dan ini kita sangat sayangkan, ya, terjadi di tengah umat Islam. Berarti unsur-unsur kesyirikan seperti ini masih terjadi. Nah, sebagai bentuk berlepas diri kita dari sekecil apapun bentuk-bentuk kesyirikan, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi hal-hal seperti ini. Wal iyadu billah. Kemudian ya, kata Allah Subhanahu wa taala lanjut, ya, menyebutkan tentang kesan, ya, dan apa yang dirasakan oleh, ya, jin yang hadir
mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Mereka mengatakan, ya sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil sahibah, tidak mengambil pasangan, dan apalagi dinisbatkan kepadanya anak. Nah, makanya ayat setelahnya itu wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ya, berkata jin, ya, bahwa safihuna yang dimaksud di sini sebagaimana yang disebutkan oleh ahlu tafsir kita, ya safihuna ini adalah iblis. Ya, mereka menyebutkan iblis yang selama ini menyesatkan mereka itu adalah safih. Safih itu adalah orang yang bodoh. Safih itu adalah orang yang kurang akal. Ya, kalau kita bahasakan orang yang setengah-setengah. Nah, ini safih. Ya, dia menyifati bahwa iblis itu safih, mengatakan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang jauh dari kebenaran. Inilah makna syatata. Apa perkataan yang jauh dari kebenaran? Ya, iblis selama ini menyesatkan manusia. Ya, bahwa Allah itu punya pasangan. Allah itu punya anak. Wal'iyadu billah. Ya, wal'iyadu billah. Kemudian setelahnya wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kami tidak menyangka, ya, kami tidak mengira bahwa dengan Al-Qur'an ini, ya, bahwa ada manusia atau ada jin yang akan kemudian mendustakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan bahwa Allah itu punya pasangan dan Allah itu punya anak. Wal iyadu billah, wala haula wala quwata illa billah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah dari apa yang mereka dustakan, apa yang mereka tuduhkan. Makanya ulama kita menyebutkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang paling banyak, ya, mendapatkan hinaan, cercaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu punya pasangan. Banyak di antara manusia yang kemudian mengatakan Allah itu punya anak. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Ya, mereka mengatakan itu. Ya, aktsaru man yushtam. Allah itu adalah yang paling banyak mendapatkan, ya, hinaan. Ya, terkadang kita merasa kita dihina sedikit saja, ya, tentang kepribadian kita atau tentang keluarga kita. Satu hinaan itu sangat, ya, mengusik kehidupan kita. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala dihina, dikatakan punya anak, belum lagi disekutukan. Ya, ibadah yang seharusnya hanya milik Allah, hanya untuknya, ya, kemudian dipalingkan kepada selainnya. Tetapi dengan demikian tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada manusia dan membinasakan kita. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu ampunannya, pintu taubatnya, pintu untuk kemudian mau mengenal Islam ini dan masuk ke dalamnya. Nah, di sini jin ini tidak menyangka bahwa ada manusia, ada jin yang akan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Al-Qur'an ini, dengan nikmat diperkenalkannya kita tentang Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini, maka tidak menyangka bahwa akan ada manusia dan jin yang seperti itu. Kemudian setelahnya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jin terus menceritakan tentang fenomena-fenomena yang didapati selama ini, baik dari manusia maupun dari kalangan jin, dari kalangan bangsa mereka. Ya, kemudian mereka mengatakan, ya, wa annahu kana rijalun minal ins. Ya, bahwa ada laki-laki dari kalangan manusia. Ya'udzuna, mereka meminta pertolongan dari laki-laki kalangan jin. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa sebagaimana manusia itu ada wanita, ada laki-laki, jin pun demikian. Mereka ada laki-laki, ada wanita, dan mereka berkembang biak sebagaimana manusia berkembang biak. Mereka, ya, beranak sebagaimana manusia juga beranak dan memiliki
keturunan. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika manusia meminta pertolongan kepada jin? Fazaduhum rohaqa. Ya, hal itu hanyalah menambah kesesatan bagi manusia. Waliyadzubillah. Makanya ulama kita, sebagian mereka ketika ditanya tentang hukum al-isti'anah bil jin, meminta pertolongan kepada jin muslim, meskipun dia adalah jin muslim, sebagian ulama kita tegas. Meskipun sebagian yang lain ada yang membolehkan dengan batasan-batasan tertentu yang sangat ketat. Tetapi secara umum ulama kita mengatakan ya saddan lidzari'ah, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga akidah kita, menutup celah itu, menutup pintu itu, maka dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, tidak boleh kemudian meminta pertolongan kepada jin, sekalipun jin itu adalah muslim. Ya, dan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa membaca bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat beliau, dalam keadaan segenting apapun, dalam keadaan seburuk apapun, sesusah apapun, tidak pernah kita mendengarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta pertolongan kepada bangsa jin. Ya. Karena kalau pintu ini dibuka, sebagian dukun, ya, sebagian paranormal, mereka yang menyangka, mengira bahwa mengetahui perkara gaib, ini menjadi pintu pembenaran bagi mereka. Ya, bahwa boleh meminta pertolongan. Ya, padahal itu akan menjadi pintu kesesatan, pintu yang akan menjerumuskannya kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Nah, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Ternyata ya, sebagaimana manusia itu, mereka ada yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan manusia setelah matinya. Ya, ternyata bukan hanya manusia, ada juga di antara kalangan bangsa jin yang meyakini bahwa mereka itu setelah binasa, setelah tiba ajal mereka, menemui kematian mereka, mereka tidak akan lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara jin ada yang berkeyakinan seperti itu. Ya, padahal mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian setelahnya wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Inilah yang kita ceritakan di awal tadi, ya, ketika bangsa jin mendapati sesuatu yang berbeda dari sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa anna lamasnas samaa, ketika mereka mendapati langit, mereka melihat bahwa langit itu telah dipenuhi oleh penjaga-penjaga, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa syuhuba. Ya, kemudian mereka ketika ada yang mendekat untuk melakukan hal yang sama sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dilempar dengan syuhuba, ya, dengan bintang. Makanya di antara fungsi bintang, selain dia adalah penghias langit, dia adalah benda untuk melempar jin yang hendak mendekat ke langit. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Ya, dahulu kami duduk, ya, ada tempat bagi mereka maq'id lis-sam' untuk mendengarkan. Faman yastamil ana. Adapun sekarang barang siapa yang ingin mencuri dengar, yajidlahu shihaban rasada, maka akan ada bintang yang dilemparkan kepadanya yang akan membinasakan mereka. Ya, kemudian wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini adalah pengakuan yang jelas, yang tegas dari jin, bahwa mereka la nadri, kami tidak mengetahui, asyarrun urida biman fil ardi, apakah keburukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk mereka. Jadi sebuah kebohongan besar ketika ada seorang paranormal, dukun, yang kemudian mereka berani mengatakan bahwa merupakan kebaikan untuk kamu ketika kamu melakukan hal ini, jika kamu membeli ini, jika kamu menikah dengan ini. Ya, karena
sangat disayangkan sebagian saudara kita ketika hendak menikahkan anaknya itu datang ke orang pintar dalam bahasa mereka. Mereka mencari tanggal baik, ya, sekaligus menanyakan tentang calon anaknya ini. Ya, anaknya ini calonnya lahir pada tanggal ini, pada hari ini. Ya, kemudian paranormal ini, ya, atau orang pintar ini akan memberitahukan, oh dia sifatnya seperti ini, seperti ini. Kalau nikah dengan ini, maka rezekinya akan berlimpah. Ya, kalau tidak, maka sebaliknya. Ya, jangan dinikahkan dengan fulana. Ya, jangan dinikahkan karena ini akan terjadi, akan susah rezekinya, akan susah dapat keturunan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan sini kita belajar, ikhwan akhwat saudara-saudariku yang berbahagia, bahwa jin tidak mengetahui sedikit pun apa yang menjadi kebaikan untuk manusia ataupun keburukan. Boleh jadi sesuatu yang buruk yang menimpa kita itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu betapa banyak sesuatu yang kita anggap itu adalah sebuah keburukan. Ternyata hikmah besar di balik semua itu. Allah menginginkan kebaikan dari sesuatu itu. Inilah batas ketidakmampuan kita, kebodohan kita. Jadi segala sesuatu hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui perkara yang gaib. Apalagi kita akan menyandarkan kembali kepada sesuatu yang kita tidak ketahui itu kepada jin. Ya. Kemudian wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan ini juga menjadi informasi dan pelajaran penting bagi kita, ikhwan akhwat yang berbahagia, bahwa di antara kalangan jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya, jangan sampai kemudian Anda mendatangi orang pintar, ya, ternyata yang diisti'anah oleh orang pintar itu, yang dimintai pertolongan adalah jin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jin kafir. Ya, ini adalah hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran, tentang kesyirikan. Ya, makanya pintu besar, ya, terjatuh dalam kesyirikan adalah ketika kita mendatangi orang pintar. Wal iyadu billah. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini adalah kelompok-kelompok yang berbeda. Ya, sebagaimana manusia, ada yang keimanannya sangat tinggi, ada keimanannya biasa-biasa saja, ada yang sangat lemah keimanannya, ada yang rajin beribadah, ada yang malas beribadah, dan seterusnya. Ya, kemudian wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya, kata dhananna di sini, ya, karena dhanna dalam bahasa itu artinya menyangka, menduga, mengira. Tetapi dalam bahasa Al-Qur'an, ya, ketika kita mendapati kata dhananna, ya, berkaitan dengan perkara akhirat, perkara gaib, sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dhanna di sini bermakna aiqana. Ya, mereka meyakini. Jadi bukan dhanna berarti menyangka, tidak. Tetapi dhanna di sini adalah al-yaqin. Ya, bahwa mereka meyakini bahwa tidak ada yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ini berada di bawah kendali dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bumi ini tidak ada yang melebihi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walan nu'jizahu haraba. Dan mereka ketika hendak menghindar, menjauh dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat. Kemanapun mereka akan lari. Ya, mereka berada dalam kuasa dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita akan lari? Kecuali hanya kepadanya. Kemudian membawa dosa itu, kemudian kita mengakuinya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita akan berlindung dari ancaman siksa Allah kalau bukan kita kembali kepadanya? Makanya di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzu bika mink. Ya, wahai Allah, kami berlindung kepadamu darimu. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, dari ancamannya, dari murkanya. Ketika kita melakukan sesuatu dosa atau maksiat, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi. Dan sungguh kami ketika mendengarkan al-huda, petunjuk, mendengarkan Al-Qur'an ini, kami beriman kepadanya. Faman lam yu'min bi rabbih fala yakha faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan barang siapa yang beriman kepada Rabb-Nya, maka mereka tidak akan pernah merasa takut.
Merasa takut tentang apa? Bakhsan. Bakhsan di sini artinya curang. Ya. Mereka tidak akan merasa takut bahwa amalan-amalan soleh mereka ini, pahala-pahala yang mereka kerjakan akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan takut. Orang-orang yang beriman yakin bahwa hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak meleset. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan membalas sekecil apapun perbuatan amalan soleh yang kita kerjakan. Ya, sedekah sekecil apapun, meskipun itu hanya dengan senyuman, tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tercatat. Jadi tidak ada amalan kecil apapun itu, ya, kecuali semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas olehnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal dengan namanya yang agung dan mulia, Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dermawan. Ya, Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membalas segala sesuatu sekecil apapun perbuatan kita. Wala rahaqa. Demikian pun sebaliknya. Ketika kita melakukan sebuah dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpakan kepada kita siksa melebihi kadar dosa yang kita lakukan. Tidak akan pernah. Ya, sehingga orang-orang yang beriman selalu merasakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak akan sedikit pun merasakan takut. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang zalim, al-qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang masuk ke dalam Islam, memeluk Islam ini, mengikuti jalannya, mereka itulah orang-orang yang selalu berusaha mengikuti petunjuk. Ya, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang zalim, al-qasituna ini, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka, bahan bakar jahanam. Wal iyadzu billah. Wa law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka itu istiqamah di atas at-tariqah. At-tariqah di sini adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Islam, adalah aturan. Sebagian ahlu tasawuf, ya, mengatakan bahwa at-tariqah di sini adalah tarekat. Nah, kalau istiqomah di atas tarekat, ya Syekh Fulan, ya, padahal yang diajarkan di dalamnya adalah kesesatan. Yang diajarkan di dalamnya adalah wahidatul wujud, maka ini adalah kesesatan, tidak boleh kita ikuti. Dan adapun mereka menyebutkan tariqah ini adalah ayat di dalam Al-Quran, maka kita katakan bukan itu maknanya. At-tariqah, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Barang siapa yang mengikutinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita, maka itulah jalan kebenaran. Maka apa yang kita dapati ketika kita mengikuti jalan kebenaran ini, Islam ini? La asqainahum ma'an ghadaqa. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berupa air, berupa hujan yang membawa keberkahan, yang menumbuhkan tanaman, yang dengannya manusia akan merasakan kebahagiaan. Linaftinahum fi. Ya, ini jangan lupa bahwa keberkahan yang turun, karunia Allah yang melimpah ruah dari langit kemudian di bumi ini adalah sebagai ujian bagi kita. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada. Di mana ketika ada yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Qur'an ini, maka mereka akan masuk ke dalam azab, mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ada yang menganggap, ya, ini sebagian pengurus masjid, ya, merasa ini adalah masjid, namanya Masjid Fulan. Ya, ini khusus untuk penghuni kompleks ini. Ya, ini khusus untuk jamaah ini. Ini khusus untuk komunitas ini. Ya, tidak. Ketika Anda membangun yang namanya masjid, maka masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun boleh sholat di situ. Tidak boleh dibatasi. Ketika dia ingin sholat, ingin melakukan ibadah lainnya, membaca Al-Quran, ya, maka kita sangat sayangkan ketika ada sebahagian masjid, ya, yang menutup diri, ya, dan mereka menganggap itu adalah masjid mereka. Ya, jadi ingat bahwa masjid itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan berdoa, jangan melakukan ibadah, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini masjid. Karena masjid adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru-baru ini kita diherankan dengan sebuah video di mana sebelum melakukan sholat,
dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waliyadzubillah. Ya, kita mengernyitkan dahi dan menggaruk kepala. Ya, apakah ini yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seharusnya sebelum sholat, sebagaimana Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau wudhu, ya, dihadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nampak wajahnya yang pucat karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian sholat ini dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Seharusnya kita diingatkan, dihadapkan, diarahkan hati kita ini untuk khusyuk bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas dilalaikan dengan nyanyian lagu Indonesia Raya ini. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan majelis ulama memberikan peringatan bagi orang yang melakukan ini, ya, agar tidak terulang kejadian yang sama baik di tempat itu, di masjid itu maupun di masjid-masjid lainnya. Wal iyadzubillah. Kemudian wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Nah, perhatikan di sini ikhwan akhwat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diceritakan oleh jin di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama Abdullah, ketika berdiri hamba Allah. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdiri beribadah, salat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ternyata yakununa alaihi libada. Banyak jin yang berkumpul. Ya, libada di sini artinya adalah at-tarakum. Ya, banyak yang berkumpul, ya, bertumpuk-tumpuk saking banyaknya jin yang ingin melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ibadah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Di dalamnya dilakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang ikhlas dilakukan hanya semata-mata untuknya. Ya, ini adalah sebuah tontonan yang luar biasa. Ya, bagi mereka jin yang baru melihat, ya, mendapatkan hidayah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang luar biasa seperti ini yang dilakukan hanya untuk Allah, ikhlas semata-mata untuknya, tidak ada kesyirikan, ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, mereka menganggap ini adalah tontonan yang sangat, ya, membahagiakan mereka sehingga mereka, ya, berkumpul seperti ini. Ya, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwa aku hanya berdoa, beribadah untuk Rabbku dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak memiliki, tidak mampu mendatangkan mudarat, ya, dan tidak akan mampu untuk mendapatkan manfaat, ya, tidak akan mampu untuk menunjukkan ke jalan kebenaran, ya, menunjukkan kepada kebaikan, kecuali hanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengajak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebatas hanya menyampaikan bahwa inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kebenaran. Adapun setelah itu mengikuti atau tidak, mau melakukan atau tidak, ini kembali kepada orang itu. Kembali kepada jin yang kemudian didakwahi oleh jin yang telah mendapatkan hidayah melalui bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui ibadah solat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak memiliki hidayah, ya, yang kita bisa paksakan kepada orang yang kita dakwahi. Kemudian, Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah bahwa tidak ada yang mampu untuk melindungiku, menolongku dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan mendapatkan tempat untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat kepadanya. Illa balagan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Ya, singkatnya ayat ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah, ya, rasulun amin. Ya, utusan yang amanah dalam menyampaikan dakwah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun akan berani menyelewengkan dakwah ini. Ya, apa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, itulah yang disampaikan kepada umatnya. Ya, sehingga tidak benar ketika ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa ini adalah ajaran Nabi SAW yang disampaikan melalui jalur khusus. Ya, sebagian ahlu tariqah seperti ini. Ya, ini adalah jalur khusus dari Syekh Fulan, kemudian Syekh Fulan, Abu Bakar, Utsman, ya, Umar, ya, Ali, dan seterusnya, Abu Bakar, ya, kemudian Nabi SAW. Ini ada sanadnya.
Padahal tidak pernah kita mendapati hadis sahih ya yang menyebutkan tentang itu. Dalam ayat Al-Qur'an kita tidak mendapati. Kemudian mereka berani mengatakan bahwa ini adalah tariqah Syekh fulan. Ya, dan tidak diberikan kecuali hanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Ya, secara tidak langsung orang-orang yang meyakini seperti ini, ya, mereka meyakini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ya sesuatu dari ajaran Islam ini. Ya, padahal dalam Hajjatul Wada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelas dengan secara terang mengatakan hal ballaqtu. Ya, ala hal ballaqtu. Ya, saksikanlah wahai Rabbku. Ya, persaksikan semua sahabat yang hadir bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, tidak ada sedikit pun yang disembunyi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan akhwat, jika ada yang mengatakan seperti ini, maka jangan diikuti. Ya, kita semakin yakin bahwa itu adalah kebohongan di atas kebohongan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang dikhususkan untuk seseorang tertentu. Tidak. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembunyikan. Bahkan seekor burung yang terbang di udara, ketika ada manfaat, ada pelajaran darinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya kepada kami. Ini sesuatu yang berkaitan dengan seekor burung di langit. Apalagi sesuatu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini jelas bahwa tidak ada yang mampu menolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam jikalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia. Tidak ada sedikit pun seorang pun penolong bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Illa balagan minallahi wa risalatihi. Dan hal seperti inilah yang juga dilakukan oleh rasul-rasul sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak menyembunyikan. Mereka menyampaikan sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari semua risalah-risalah. Ya, agama Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada manusia. Ya, makanya ditegaskan lagi, ya, barang siapa waman ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka bagi mereka adalah ya api neraka, siksa jahanam, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Ya, sampai ketika mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, apa yang dijanjikan jikalau mereka ini maksiat, ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengetahui siapa yang paling lemah, adhafu nasiran. Siapa yang paling lemah penolong mereka, wa aqallu adada. Siapa yang paling sedikit ya jumlahnya. Ya, ini adalah sebagai penunggu hati bagi kita umat Islam. Mungkin sedikit jumlah orang yang mau berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit di antara kita yang mau berjalan di atas jalan hidayah ini. Tapi kita jangan berkecil hati. Sebanyak apapun orang yang berpaling dari jalan hidayah ini, kemudian sebanyak apapun mereka melakukan upaya-upaya menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini, kita yakin bahwa di hari kiamat kelak mereka akan diperlihatkan bahwa siapakah penolong mereka yang sangat lemah, yang selama ini mereka harapkan pertolongannya di dunia ini. Mereka mengandalkan uang mereka, harta mereka yang berlimpah. Mereka mengandalkan kekuasaan mereka yang bisa mempermainkan kehidupan umat Islam. Tetapi sebaik-baik penolong kita yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengandalkan jumlah mereka, mereka menguasai militer, menguasai tentara, polisi. Tetapi kita memiliki ya, tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya jauh lebih besar, yang mereka adalah makhluk yang tidak sedikit pun pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah satu malaikat saja bisa membinasakan semua manusia ya, apalagi kalau malaikat yang banyak ini sebagai penolong-penolong kita ketika kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah yang dijanjikan kepada kalian ini ya
kapan waktunya. Ya. Ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya jangka waktu tertentu, kita tidak mengetahui. Ya, makanya di sini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui sedikit pun kapan terjadinya hari kiamat itu. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan saya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu, maka kita yakin 100% itu adalah kebohongan di atas kebohongan. Alimul ghaibi wasyahad, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib itu, dan tidak akan dinampakkan kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasulnya, dari utusannya. Ya, dan mereka ini selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, para nabi Allah, para rasul Allah pun ketika mengetahui perkara yang gaib hanya sebahagian. Ya, hanya sesuatu yang dinampakkan kepada mereka atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal banyak perkara-perkara gaib mereka tidak mengetahui. Jadi kalau saja nabi dan rasul, manusia yang paling mulia, manusia-manusia pilihan Allah, mereka tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitahukan kepada mereka, itu pun hanya sedikit. Mereka tidak mengetahui itu. Apalagi kalau manusia yang bersekutu dengan jin, paranormal, orang pintar, maka mereka adalah semua pendusta. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ini telah menyampaikan apa yang menjadi tugas mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ya meliputi mereka, ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang mereka lakukan. Sehingga ini menegaskan sekali lagi, ikhwan akhwat barakallahu fikum, bahwa nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ini dengan penuh amanah. Mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu ada malaikat yang mendampingi mereka selain untuk menjaga mereka dan juga untuk memastikan bahwa risalah Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan dengan penuh amanah, dengan kebenaran, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dari kita untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ikhwan akhwat yang berbahagia, sebagai penutup dari tadabbur kita dari surah Al-Jin ini, kita mendapatkan banyak pelajaran bagaimana dalam satu majelis bangsa jin, mereka yang mendengarkan Al-Quran ini, mereka kemudian tersentuh hatinya, mereka mendapatkan hidayah dari bacaan Al-Quran yang mereka dengarkan, padahal hanya dalam satu majelis. Kemudian kehidupan mereka berbalik 180 derajat. Tadinya melakukan kesyirikan, tadinya bermaksiat, kemudian mereka mendapatkan hidayah, berubah. Dan perubahannya ini bukan hanya perubahan untuk diri mereka sendiri, bukan perubahan hanya sekedar mereka mengetahui jalan itu, melakukan ibadah, selesai. Tidak. Tetapi mereka melakukan perubahan untuk diri mereka sendiri dan untuk jin yang ada di sekeliling mereka. Inilah risalah yang seharusnya sampai kepada umat Islam, bahwa ketika kita mengetahui Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harapkanlah kebaikan ini untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita. Sebagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagian mereka hanya mendengarkan beberapa ayat, kemudian kembali kepada kaum mereka, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, khususnya yang berada di Indonesia, kita lahir di tengah keluarga Islam. Dari kecil kita melihat ibu dan ayah kita sholat. Kita hidup di lingkungan Islam. Terkadang kita dibawa ke masjid. Ya, masa iya kemudian tanggung jawab untuk menyampaikan amanah dakwah ini tidak kita memberikan perhatian yang besar? Kita telah banyak mendengarkan ayat, bahkan kita telah banyak menghafalkan ayat-ayat itu. Maka jangan batasi kebaikan itu untuk diri kita sendiri, tapi kita ingin Islam ini dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kita tidak berkewajiban seperti apa yang dirasakan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, bahkan bangsa jin yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Mereka harus memperkenalkan tentang Allah, tentang tauhid. Kita sekarang ini alhamdulillah, saudara kita telah mengenal Allah. Tinggal bagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mereka mau mengikuti Islam ini dengan benar. Sehingga dengan demikian akan terasa Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang jauh dari kesesatan, Islam yang jauh dari unsur kekerasan. Yang ada hanyalah kedamaian, karena kita berharap kebaikan untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga tadabbur kita pada kesempatan yang berbahagia ini membawa manfaat untuk kita, bertambah ilmu kita, bertambah tadabbur kita, bertambah amalan kita dengan Al-Quran ini, sehingga kita menjadi umat Nabi SAW yang mengikutinya, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai keseharian dan akhlaknya. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.